Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita di Jawa Barat sepertinya akan betul-betul membuat kita memiliki keingintahuan yang tinggi. Ya, kenapa? Karena ternyata Jawa Barat dengan penduduk terbesar dalam hitungan pemilu nanti menjadi rebutan. Ya, menjadi rebutan setidak-tidaknya dua pasangan capres dan cawapres. Daerah mana? Dan itu adalah Jawa Barat. Siapa yang akan berebut? Inilah dia, bahwa Jawa Barat yang sebelumnya menjadi tempat perolehan tertinggi Prabowo akan digoyang oleh capres nomor 1, yaitu pasangan Amin alias Anies Baswedan dan Muhaimin. Tapi dengan cara apa Amin akan menggoyang Jawa Barat? Ini yang menarik untuk kita lihat. Sahabat kalian, kalau kita perhatikan berita di Kompas ID, ada satu berita dengan judul Anies Muhaimin goyang basis Prabowo di Jawa Barat. Wah, luar biasa. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menghabiskan waktu kampanye hari ini, Kamis 4 Januari 2024 di wilayah yang menjadi basis calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies optimistis bisa memenangkan kontestasi di basis lawan karena masyarakat setempat dilihatnya mendukung gagasan perubahan yang diusungnya. Sahabat kalian, saya kira ini satu langkah luar biasa di mana Jawa Barat dihadiri secara bersamaan antara Anies dan juga Gus Muhaimin atau Cak Imin yang ingin menggoyang Jawa Barat untuk menjadi salah satu lumbung suara utama dari pasangan Amin. Kita lihat Jawa Barat ini pertama sebagai basis dari Prabowo. Itu kalau melihat catatan pada pemilu atau Pilpres 2019 di mana suara Prabowo lebih unggul daripada suara Jokowi Ma'ruf ketika itu. Dan Jawa Barat dalam berita ini yang dimaksud adalah Ciamis, Tasikmalaya, dan Garut. Sedangkan apa yang menjadi indikasi yang membuat seorang Anies Baswedan optimis Jawa Barat akan menjadi wilayah yang berhasil digoyang untuk mendapatkan suara besar, tidak lain karena Anies membaca bahwa masyarakat Jawa Barat pro perubahan. Nah, mungkin juga di sini bisa kita tanya, yang Jawa Barat, ayo ngaku pro perubahan atau keberlanjutan? Bisa dijawab ya di komentar teman-teman, apakah yang di Jawa Barat pro Anies atau pro Prabowo? Pro mana-mana saja tidak ada masalah. Toh ini juga Pilpres ya. Terserah kita sebagai rakyat milih yang mana gitu ya. Karena di dalam Pilpres itu yang penting adalah masyarakat punya kebebasan memilih. Nah, yang berikutnya yang membuat Anies juga optimis karena dia melihat masyarakat di Jawa Barat memiliki keinginan untuk hidup adil makmur. Dalam kata yang lain, masyarakat Jawa Barat hari ini belum menemukan apa yang menjadi idealitas dari katakanlah upaya mereka menjalani hidup dengan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan. Nah, mungkin dengan adanya Capres Amin ini, bahkan Amin sendiri melihat itu memang masyarakat sama-sama punya keinginan yang besar untuk segera tercipta keadilan dan kemakmuran di Indonesia. Nah, lebih jauh ada satu ungkapan menarik dari Anies Baswedan bahwa walaupun dirinya dari sisi baliho sedikit, spanduk sedikit, tidak masalah. Yang penting gagasannya banyak. Nah, itu kata Anies Baswedan. Kemudian Anies juga berpesan bahwa memilih pemimpin itu jangan karena foto, apalagi foto itu diedit orang lain. Ya pasti ya, difoto oleh orang lain dan diedit oleh orang lain. Tapi pilihlah pemimpin karena mau berdialog. Dan ini memang saya kira relevan. Masa rakyat hanya disuguhi foto, pilih ini. Sedangkan rakyat tidak tahu apa isi kepala orang yang di dalam foto itu.
Nah, Anies Baswedan memang sudah berkeliling dan dia melakukan dialog langsung dengan masyarakat. Lebih jauh, ya Anies Baswedan juga sudah mulai masuk ke ranah online, live TikTok. Saya kira masyarakat Jawa Barat bisa melihat seperti apa sih isi kepala dari seorang Anies Baswedan itu. Kemudian bandingkan dengan isi kepala capres yang lainnya. Dalam pengertian ada orientasi pembangunan kemana, kemudian ada rekam jejak seperti apa, dan lebih penting dari sekedar itu, adakah kecakapan untuk mewujudkan janji-janjinya yang telah diucapkan dan terbukti dengan kinerjanya selama menjadi orang yang mendapatkan amanah rakyat. Itulah yang harus diperhatikan oleh rakyat Indonesia, khususnya Jawa Barat. Nah, apakah kemudian Anies Baswedan akan berhasil menggoyang Jawa Barat atau justru sebaliknya Gibran Prabowo Gibran akan semakin kokoh di Jawa Barat? Kita tentu tidak bisa memastikan apa-apa karena ini semua adalah bacaan-bacaan indikasi yang dilihat dan dari waktu ke waktu bisa berubah. Hanya saja kita pasti punya sebuah, ya katakanlah, alat ukur yang relatif sama, bahwa pada akhirnya orang yang baik akan dipilih oleh masyarakat yang punya keinginan yang baik pula. Nah, kita tunggu saja nanti apakah Jawa Barat akan tetap menjadi sarangnya Prabowo atau berubah menjadi milik Anies dan Muhaimin Iskandar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.